Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Media Guru Official. Kali ini Media Guru Official akan melanjutkan KD, di mana saat ini kita akan membahas tentang KD 3.2 berjudul menerapkan metode beta minda dalam pelajaran simulasi digital. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke dalam materinya. Apa itu beta minda? Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian, di sini ada sebuah ilustrasi sebuah peta minda, di mana di tengahnya sebagai pusatnya terdapat judul utama, ide utama yang berjudul liburan keluarga. Dia memiliki cabang-cabang utama, di mana adalah sebuah komponen, sebuah pengembangan lagi dari ide utama. Contohnya di sini ada liburan keluarga, dia memiliki komponen siapa, tujuan, aktivitas, perlengkapan. Bisa dikembangkan lagi, cabang utama memiliki cabang-cabang lagi yang lebih spesifik, lebih terperinci, melebar. Di sana ada ayah, ibu, adik, sepupu, tujuan, pantai, taman, gunung, waterboom. Nah, seperti ini ya. Mulai ada gambaran seperti apa peta minda, atau yang bisa disebut kita peta konsep. Jadi peta minda adalah skema yang berbentuk ilustrasi grafis dalam proses pemetaan untuk menghubungkan konsep-konsep hasil pemikiran. Peta minda juga sering disebut dengan peta konsep. Itu adalah pengertiannya. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke materi di slide selanjutnya. Sejarah peta minda. Oke, bisa dibaca di situ. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam membentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Oke, di sini yang saya tekankan adalah di hasil penelitian ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf berbentuk cabang-cabang. Nah, maka dari itu kenapa peta minda ini kok berbentuk bercabang-cabang ya, menyerupai sebuah pohon seperti ini ya, karena si penemunya, si Tony Buzan ini mendapatkan penelitiannya bahwa otak manusia ini menyimpan informasi dalam bentuk sel-sel saraf. Nah, bentuknya mirip cabang-cabang pohon seperti itu. Sifatnya yang divergen dalam bentuk cabang, ranting dalam bentuk hierarki membentuk kita secara alami dan pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, peta pemikiran ya, peta konsep tadi itu. Peta minda membuat kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Oke, dengan satu gambar tadi kita sudah terbantu untuk memahami sesuatu yang begitu kompleks seperti itu dengan satu gambar. Itu adalah tujuan dari peta minda ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Manfaat. Oke, tadi tujuan ya. Sekarang masuk ke manfaat. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Oke, metode peta minda. Oke. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Ini adalah manfaat dari peta minda. Nanti kita akan belajar pengaplikasiannya di slide selanjutnya. Oke, lanjut saja. Nah, ini adalah langkah sederhana memvisualkan gagasan dalam sebuah peta minda. Ada 3 poin penting ya. Yang pertama, buatlah subjek judul. Di tengah tadi ya, di tengah adalah sebagai pusat, itu adalah subjek atau judul atau ide gagasan utama yang kita taruh di tengah dari sebuah cabang hierarki pohon peta minda.
Yang kedua buat cabang utama. Cabang utama ya jadi komponen utama dari sebuah ide kita tuangkan dalam cabang-cabang utama. Lalu kembangkan cabang utama menjadi lebih spesifik, menjadi lebih terperinci seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya masuk ke dalam penjelasannya. Membuat peta minda, buat subjek. Nah, langkah pertama tentukanlah subjek judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda. Oke, tekniknya untuk membuat berarti kita membuat sebuah pusat dari hierarki peta konsep ya. Jadi seperti tadi judulnya adalah liburan keluarga, seperti itu. Itu adalah center dalam peta minda. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari pembuatan judul peta minda. Di sini saya judulnya adalah tanaman hortikultura seperti ini. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kita membuat di tengah-tengah, kita membuat komponen utamanya dulu. Yang kedua, buatlah cabang-cabang utama. Selanjutnya tulis ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Nah, jadi dalam kita berpikir apa sih yang ada di dalam hortikultura, tanaman hortikultura? Oh, tanaman sayur, tanaman hias seperti ini ya. Jadi kita tuangkan itu dalam cabang-cabang utama seperti ini. Nah, seperti ini. Di sana kita bisa melihat cabang-cabang utamanya ada 4 cabang. Misalkan ya, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman pangan, tanaman hias. Nah, ini adalah cabang utama dari ide pokok kita, yaitu tanaman hortikultura. Kita kembangkan lagi, kita rincikan lagi. Nah, itu adalah langkah selanjutnya, kembangkan cabang utama. Oke, bisa dibaca di bawah ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Nah, ini ya, kita tekankan di situ. Lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Apa yang dituangkan? Misal tanaman sayur. Tanaman sayur itu ada macam-macam sayur. Sayuran sawi misalnya, selada misalnya. Jadi seperti ini. Nah, dikembangkan lagi. Apakah hanya sampai di sini, Pak? Peta minda berakhir? Tidak. Sebenarnya kita bisa rincikan lagi sampai ide-ide gagasan yang ada di otak kita tuh selesai. Jadi misal seperti tanaman sayur, ada sawi. Macam-macam sawi kan banyak, seperti sawi pakcoy, sawi ni misalnya. Juga tanaman buah, apel, macam-macam apel banyak, apel Fuji dan sebagainya. Jadi kita bisa rincikan lagi, dia bisa beri cabang lagi sampai kita tidak memiliki ide untuk menuangkan sebuah cabang baru seperti itu. Lanjut. Oke, kita sudah berada di slide akhir. Di sini saya ingin kalian membuat sebuah peta minda hasil pemikiran kalian sendiri. Kalian kembangkan, kalian tuangkan semua ide dan gagasan yang kalian miliki. Cukup sampai di sini videonya. Ketemu lagi di video selanjutnya di KD 3.3. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.